Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di Masjid Mukti dengan NIM 12022203325 kelas SI46 GAP 0102. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang keistimewaan berpuasa dalam bulan Ramadan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang istilah puasa itu sendiri. Apa itu puasa? Puasa, menurut bahasa Arab, disebut as-saum atau asyam, yang berarti menahan diri. Puasa secara istilah adalah ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Mengapa sih umat Islam harus melaksanakan puasa Ramadan? Nah, puasa Ramadan ini menjadi salah satu rukun Islam poin ketiga. Maka puasa Ramadan menjadi salah satu tiangnya agama Islam. Oleh karena itu, setiap muslim yang beriman wajib melaksanakannya selama sebulan penuh setiap tahunnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Abdirrahman bin Umar bin Khattab, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 hal, syahadat la ilaha illallah dan Muhammadan Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan kemudian puasa Ramadan." Selain itu, perintah untuk diwajibkannya berpuasa Ramadan juga dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya, keutamaan bulan Ramadan sebagai bulan puasa. Nah, bulan Ramadan ini bukan sekadar bulan wajib berpuasa, tetapi sebuah momen atau waktu yang Allah muliakan dengan berbagai keutamaan yang tidak diberikan pada bulan-bulan lainnya. Ramadan menjadi kesempatan bagi setiap hambanya untuk kembali mendekat kepada Allah dengan amalan, doa, dan pengampunan. Beberapa keutamaan bulan Ramadan sebagai bulan puasa adalah, yang pertama, dibukanya pintu-pintu surga. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Makna dibukanya pintu surga ini, teman-teman, menunjukkan bahwa Ramadan adalah musim kebaikan. Allah memberi peluang seluas-luasnya untuk beramal, seolah-olah pintu ganjaran dibuka lebar bagi siapapun yang ingin meraihnya. Selain itu, dibelenggunya setan menjadi keunikan tersendiri untuk bulan Ramadan ini. Kita diberi kondisi yang lebih ringan untuk melawan godaan setan, sehingga dosa lebih mudah dihindari dan ibadah lebih mudah diistiqomahkan. Kemudian, keistimewaan bulan Ramadan ini, yaitu bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Ramadan adalah bulan yang paling diberkahi karena pada bulan inilah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Keutamaannya terletak pada momen sejarah ini, sebuah kitab yang menjadi pedoman moral, hukum, dan akhlak bagi umat Islam. Karena itu, memperbanyak tilawah, tadabbur, dan mengkaji Al-Quran di bulan ini memiliki nilai yang jauh lebih besar nih teman-teman. Uniknya, setiap huruf yang dibaca bernilai pahala berlipat ganda, sehingga Ramadan sering disebut sebagai bulan kembali kepada Al-Quran. Selanjutnya, keistimewaan bulan Ramadan ini adalah adanya malam Lailatul Qadar. Allah menganugerahkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan nih teman-teman. Ini keunikan terbesar bulan Ramadan. Di bulan lain tidak ada malam semulia ini. Nilai ibadah pada malam tersebut setara dengan 83 tahun amal secara terus-menerus. Sebuah karunia yang nggak mungkin dijangkau manusia secara normal sih. Karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan intensitas ibadah yang meningkat di 10 malam terakhir bulan Ramadan sebagai upaya untuk mencari keberkahan malam Lailatul Qadar. Yang terakhir, doa orang puasa itu mustajab. Orang yang berpuasa memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah, termasuk dalam hal doa. Rasulullah menyampaikan bahwa doa orang berpuasa tidak tertolak. Alasannya, saat berpuasa, seseorang berada dalam kondisi yang tunduk, lemah, dan penuh keikhlasan. Nah, 3 kondisi ini membuat hati kita lebih dekat kepada Allah. Momen berbuka juga menjadi waktu mustajab, karena pada detik-detik itu, seorang hamba menutup ibadahnya dengan rasa syukur dan harap. Nah, teman-teman, ada sebuah fakta sejarah yang sering kita lupakan nih. Tetapi fakta sejarah ini sangat relevan dengan kondisi kita hari ini. Banyak dari kita menjadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan,
menunda pekerjaan atau mengurangi produktivitas. Padahal sejarah justru menunjukkan sebaliknya. Nah, yang seperti tampak pada video berikut, Perang Badar Al-Kubro, yaitu perang yang dalam perang itu kemenangan militer pertama dan paling menentukan dalam sejarah Islam, yang terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada hari itu, sebanyak 313 kaum muslimin yang sedang berpuasa berada di padang pasir yang amat panas, mampu mengalahkan 1.000 pasukan Quraisy yang jauh lebih lengkap persenjataannya. Nah, kemenangan ini bukan sekadar setan sejarah, tapi ini sebuah pesan moral. Puasa itu nggak pernah dimaksudkan untuk melemahkan tubuh, tapi untuk menguatkan jiwa kita. Ketika tubuh dilemahkan oleh rasa lapar dan haus, justru hati kita menjadi lebih jernih, tekad kita menjadi lebih kuat, dan pergantian energi dari fisik ke spiritual kita, teman-teman, menghasilkan kekuatan yang jauh lebih besar. Inilah yang kita sebut sebagai semangat Badar, semangat yang memadukan keikhlasan, kesabaran, dan keberanian. Namun tentu, di zaman sekarang ini kita tidak sedang diminta untuk berperang secara fisik ya teman-teman. Yang perlu kita hadapi adalah musuh-musuh dalam diri, yaitu rasa malas, amarah dan emosi, kebiasaan buruk, hawa nafsu yang menggoda, dan sikap-sikap yang merugikan orang lain. Jika umat-umat yang terdahulu ini mampu menghadapi medan perang, pas pada hal itu lagi dalam keadaan berpuasa, maka kita harusnya bisa dapat menghadapi tantangan yang akademik, pekerjaan, dan ataupun tanggung jawab sehari-hari dengan lebih kuat dan lebih disiplin meskipun kita sedang berpuasa. Selanjutnya, manfaat dari berpuasa. Yang pertama, menjauhkan diri dari neraka. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2840, Rasulullah bersabda, "Barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah, akan dijauhkan Allah dirinya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun." Yang kedua, puasa ini menyehatkan pikiran dan jiwa kita. Puasa ini merupakan sarana yang efektif untuk merenovasi jiwa-jiwa kita yang hampir terperosok ke dalam lubang-lubang keingkaran, mensucikan diri kita dari lumuran dosa-dosa, dan dengan kata lain, puasa bisa mengangkat seseorang yang telah berkubang dalam maksiat menuju fitrahnya sebagai manusia itu sendiri. Nah, dengan puasa ini, kita dapat mendapatkan jiwa yang sehat, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri. Pengendalian diri amat penting bagi kesehatan jiwa sehingga daya tahan mental dalam menghadapi berbagai stres kehidupan meningkat. Nah, saat berpuasa, kita berarti kemampuan menyesuaikan diri terhadap tekanan tersebut, sehingga kita menjadi lebih sabar dan tahan terhadap berbagai tekanan. Nah, yang ketiga dan yang paling penting nih, menumbuhkan kepedulian kita. Ibadah puasa ini teman-teman banyak mengandung aspek sosial, karena dengan lewat ibadah ini, kaum muslimin ikut merasakan penderitaan orang lain yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya seperti orang berada lainnya. Nah, rasa lapar yang kita alami hanya dalam beberapa jam ini, dari terbitnya subuh, dari terbitnya matahari, hingga terbenamnya matahari pada waktu maghrib, itu sebenarnya bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan penderitaan saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung dan tidak memiliki kesempatan untuk makan selama berhari-hari. Nah, kesempatan berpuasa ini menjadi pendorong bagi kita untuk lebih memahami dan merasakan kekurangan yang mereka alami. Jadi, nilai utama dalam berpuasa yang dapat meningkatkan kehidupan bermasyarakat ini yaitu untuk meningkatkan empati dan kepedulian kita terhadap sesama. Nah, gambaran dari manfaat ini dapat dijelaskan dengan video berikut. Ya, momen itu adalah momen berbagi. Momen kebaikan yang membuat diri kita dan orang lain bahagia. Sebab dari kebaikan yang kita beri akan timbul senyum bahagia dari mereka. Untuk itu, Be My Foundation mengajak kepada diri kita semua untuk menebar kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Mari kita sama-sama meriahkan bulan ini dengan kebaikan yang ada pada diri kita. Saling menolong, saling bergotong royong, serta berbagi kepada sesama, yang semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, kita sudah sampai ke penghujung dari kegiatan kultum kita pada hari ini. Nah, untuk merecap segala sesuatunya tadi, jadi puasa ini ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, puasa ini diwajibkan bagi seluruh umat Islam pada bulan Ramadan, bulan yang Allah istimewakan di atas bulan-bulan lainnya. Nah, keistimewaan Ramadan ini tidak hanya terletak pada kewajiban puasanya saja, tetapi juga
Terdapat pada berbagai rahmat yang menyertai bulan ini, yang diantaranya pintu pintu surga dibuka, Al-Quran diturunkan, doa-doa dimustajabkan, dan adanya malam Lailatul Qadar yang dihadirkan sebagai malam penuh kemuliaan. Namun lebih dari itu, puasa ini sebenarnya pelatihan jiwa. Puasa ini mengajarkan disiplin, empati, pengendalian diri, dan keteguhan. Nah, kisah perang Badar yang tadi membuktikan bahwa puasa itu tidak melemahkan umat Islam meskipun kita menahan lapar dan dahaga seharian, tetapi justru menjadi sumber kekuatan spiritual yang melahirkan kemenangan besar bagi kita. Puasa ini seharusnya membentuk pribadi untuk kita menjadi lebih sabar, lebih peka sosial, dan lebih mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dengan menahan hawa nafsu, kita bisa belajar menghargai nikmat, menjaga lisan, dan memperbaiki sikap terhadap orang-orang di sekitar kita, teman-teman. Nah, jika puasa dilakukan dengan benar, maka puasa ini bisa menjadi sarana penyucian jiwa dan perbaikan akhlak, sekaligus meningkatkan kebahagiaan dan kenyamanan sosial bagi sesama. Nah, inilah tujuan besar dari puasa yang Allah kehendaki, agar Ramadan ini tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengannya, tetapi juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Dengan demikian, berakhir sudahlah kultum kita pada hari ini tentang keistimewaan berpuasa dalam bulan Ramadan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.